Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini pakar hukum tata negara Mahfud MD ikut prihatin saat mengetahui Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat karena tindakan asusila. Kali ini Mahfud MD belak-belakan soal kasus asusila yang menimpa Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Pemecatan ini dinilai oleh seorang Mahfud MD harus dipertanggungjawabkan secara moral dan bukan secara hukum saja. Jadi, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Ini bukan lagi masalah yang sederhana, karena menyangkut perzinahan yang berkelanjutan dan berulang kan. Kalau dibaca mulai dari wanita emas berkali-kali kasus kan? Sebelumnya gitu Pak ya, kasus sebelumnya perempuan lain. Iya, maksudnya dengan wanita emas itu pun kan rangkaiannya banyak. Lalu dengan ini juga berkali-kali gitu kan terjadinya, dan itu tidak bisa dibantah dan kita menjadi sedih dan malu. Itu juga sebenarnya menjadi concern kita. Kalau kita milih pemimpin itu hendaknya mereka yang punya moralitas dan etika yang tinggi, ya. Karena apa? Kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman sekerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia. Pasti. Dan dampaknya rakyat Indonesia jadi rugi Pak dengan keputusan-keputusan dia. Pasti kalau orang begitu sama istrinya, begitu sama anaknya, begitu sama teman sekerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya secara moral. Begitu kok bisa terpilih Pak ya dalam sebuah sistem pemilihan ketua KPU atau penyelenggara pemilu, kok bisa terpilih orang seperti itu? Iya. Salah satu hal yang menjadi problem di era reformasi ini sebagai akibat dari demokratisasi, DPR itu kemudian punya peran banyak. Zaman Pak Harto dulu perannya kan ya hanya semacam rubber stamp ya, stempel karet untuk mengesahkan kehendak pemerintah. Sekarang juga bisa tawar-menawar dengan pemerintah. Coba pengangkatan Hakim Agung harus lewat DPR. Pengangkatan Hakim MK yang 3 lewat DPR. BPK lewat DPR. KPU lewat DPR. Komnas HAM lewat DPR. Sehingga apa? Pada akhirnya tawar-menawarnya dengan partai politik. Siapa yang KPK juga lewat DPR. Iya kan? Siapa yang punya lobby-lobby khusus dengan partai politik, kemudian saling melakukan trade off ya, tukar menukar jasa. Kamu akan saya pilih, tapi besok kalau terpilih begini. Kamu akan saya pilih, tapi besok kalau kamu jadi Hakim Agung ini diamankan. Kalau KPU harus ini dan seterusnya. Jadi proses itu yang terjadi sehingga terpilih orang seperti Hasyim Asy'ari Pak ya. Iya. Di BPK kemudian koruptor. Di Mahkamah Agung juga orang Hakim Agung penerima suap. Iya kan? Iya. Nah, yang seperti itu merupakan akibat lain sebagai konsekuensi baru dari demokrasi yang tidak terkendali. Nah, untungnya kita ya menyiapkan mekanisme kalau bersalah ya ada pengadilan etik, ya kan? Ya. Ada DKPP, ada Mahkamah Kehormatan, ada Dewan Kehormatan itu yang bisa memecat nantinya kan. Sama juga kan di DPR pernah ada anggotanya yang dipecat dulu, ya kan? Karena perzinahan. Di MK ketua MK-nya pelanggaran etik. Sekarang KPU dengan disclaimer gitu ya, hasil yang sudah dia kerjakan harus kita terima meskipun lahir dari orang tidak bermoral. Hasil pemilu itu ya udah selesai. Tapi orang jadi bisa bertanya Pak, kualitasnya seperti itu, moralnya seperti itu, setidak-tidaknya itu berpengaruh pada kualitas pemilu yang dinilai buruk kan Pak? Iya tentu. Meskipun pemilunya mungkin relatif baik gitu, tapi kalau dengan kualitas pemilu seperti itu orang menjadi ragu. Karena apa? Karena secara moral kalau orang seperti itu, jangankan membohongi rakyat yang tidak ngelihat dia langsung, membohongi istrinya yang sehari-hari dengan dia aja bisa. Anaknya dipermalukan, istrinya dipermalukan, institusinya dipermalukan gitu. Dan merasa tenang-tenang aja tuh.
Tuh. Jujur begitu. Saya ingat Tenang aja ketika gitu. Bapak menjadi Menko Polhukam tidak 1-2 kali mengingatkan Ketua KPU supaya bertindak profesional kan Pak? Oh iya, iya. Ya Bapak Iya. sudah mewanti-wanti dari awal. Ya, saya sudah mengingatkan dari awal. Bahkan ketika baru terpilih datang ke kantor saya, Anda berlaku baik pun pasti akan dituduh curang. Betul, betul. Kan saya berpidato Iya, begitu. betul. Dan saya juga pernah baru-baru mau mulai gitu sebuah partai ketika mengatur partai yang boleh ikut pemilu dan tidak, itu sudah terjadi kecurangan, terjadi ketidakberesan, sehingga ada satu partai itu sama kondisinya dengan partai lain, ya, yang satu lolos, satu tidak, satu atas pesanan partai politik, yang satu ini juga atas pesanan partai politik agar tidak ini datang ke saya, maka saya selesaikan. Karena partai ini sama kondisinya dengan ini. Ya, saya sama kondisinya dengan ini. Kenapa yang ini masuk, ini tidak? Kalau ini masuk, ini harus masuk. Kalau ini tidak, ini harus tidak, saya bilang. Kepada Ketua KPU waktu itu? Pertama ke sekjennya. 10 November saya, sesudah itu ketemu Ketua KPU. Pak, saya bilang, ini enggak benar, ini partainya si Mbak ini. Iya. Ya, saya enggak bisa sebut partainya. Iya. Ini partainya ini sama lah dengannya kok masuk. Ketua KPU bilang, ya Pak, sudah kami selesaikan, katanya. Sudah kami selesaikan. Tuh ada anak-anak di sana tuh masih ada yang tidak profesional, katanya. Bisa dipesan-pesan oleh orang luar, katanya. Ini. Tapi kemudian partai ini masuk dan sekarang dapat suara 1,7 kali ya. Jadi kita tahu semua. Hampir dapat 4, tapi baru dapat berapa ya? Jadi Pak Mahfud memperjuangkan waktu itu nasibnya partai itu ya. Itu tahu, saya masih ada SMS-nya. Kan sesudah peristiwa Hasyim dipecat itu, berita-berita lanjutannya kan mengejutkan. Ferry Amsari di sebuah podcast itu membuat informasi yang mengejutkan ya. Mengatakan, lah itu juga berkait dengan tindak pidana lain. Oleh Ferry, kata Ferry. Kemungkinan ya. Berkait dengan tindak pidana korupsi. Yaitu penggunaan uang negara untuk hal-hal yang bukan tujuan yang ditugaskan kepadanya. Atau penghambur-hamburkan uang negara secara tidak wajar. Misalnya disebutkan setiap komisioner memakai 3 mobil gitu ya. Itu harus diverifikasi benar apa tidak. Ini kata Ferry, pakar hukum tata negara. Iya, kata Ferry, hukum tata negara. 3 mobil mewah, kemudian ada jenis-jenis gratifikasi asusila, maksud kalau Ferry menyebut sih gratifikasi pelayanan seksual. Wah. Ada jenis sangar ini, guys. Apa ini? Oleh seorang perempuan atau laki-laki. Ferry bilang pokoknya lain jenis gitu kan di situ. Artinya itu sudah sangat amoral dan bisa saja itu pidana. Apalagi kalau penghambur-hamburan uang yang tidak semestinya. Apakah ketika seseorang itu berkunjung lalu melakukan komunikasi asmara itu menggunakan uang negara apa tidak? Tidak dalam rangka tugas negara, tapi dibuat-buat seakan-akan tugas negara sehingga melakukan komunikasi asmara. Jadi ada ruang untuk tuduhan korupsi juga bisa dong ya? Makanya KPK menurut saya harus turun tangan. Harus turun tangan, diperiksa gimana tuh keuangannya gitu. Private. Tapi apa dasarnya KPK untuk masuk, Pak? Ya itu dengan hanya kasus seksualitas seperti sekarang ini. Informasi lain yang itu yang didapatkan ya. Informasi lain yang menyusul sesudah itu, menyusul sesudah peristiwa itu kan ada informasi lain bahwa ada dugaan tindak pidana korupsinya kan gitu. Seperti yang dikatakan oleh Ferry Amsari. Lalu untuk kesemuanya, karena yang disebut oleh Ferry Amsari itu pelanggaran etika itu dilakukan bukan hanya oleh Hasyim Asyari. Ya, mungkin saja yang lain juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang lain juga maksud komisioner lain. Komisioner. Oleh sebab itu komisioner juga bisa dimintai pertanggungjawaban, paling tidak pertanggungjawaban moral apa? Ya mundur aja lah, karena tidak baik sebuah pemilu diselenggarakan oleh satu institusi yang komisionernya itu diduga kuat melakukan pelanggaran moral, bahkan tidak bisa mengawasi ya
tidak bisa mengendalikan ketuanya melakukan pelanggaran moral yang besar. Itu berarti dia secara moral harus ikut bertanggung jawab dong. Jadi artinya Ya, tindakan ketua KPU ini bisa jadi juga itu berlaku pada 6 komisioner yang lain atau terjadi pada komisioner yang Iya, lain. setidaknya tanggung jawab moral menggunakan mekanisme pengunduran diri. Tahu pengunduran diri itu ya mengundurkan diri. Tapi Pak, bagaimana menjelaskan satu kegiatan yang sekarang ini terbukti dilakukan oleh ketua, lalu kemudian dianggap juga komisioner lain, 6 yang lain juga terlibat, itu bagaimana menjelaskan itu? Bahwa mereka juga sejatinya bisa terlibat. Yang pertama, karena ini pengunduran diri kan tanggung jawab moral ya, bukan Betul. kewajiban hukum. Tapi tanggung jawab moral sebagai pejabat. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Lah dia ada di situ. Tahu gitu Hasim ya. itu pasti tahu lah, pasti tahu. Sekurang-kurangnya pasti menduga. Masa sampai terjadi berkali-kali dengan wanita emas, ya, kemudian dengan ini. Mungkin ada yang lain lagi. Ya harus bertanggung jawab dong. Ini cacat ini, secara moral cacat. Oleh sebab itu, ya caranya mengundurkan diri aja. Semua secara komisioner. baik. Nah, persoalannya, boleh enggak mengundurkan diri? Mengundurkan diri itu adalah hak konstitusional. Dulu di dalam undang-undang pemilu yang lama yang menyangkut itu, yang menyangkut jabatan-jabatan komisioner itu, memang mengundurkan diri itu bisa dilakukan apabila dapat diterima. Nah itu diuji ke MK. Lupa orang mengundurkan diri kalau nunggu diterima. Mengundurkan diri kan hak konstitusional. Iya. Mungkin orang merasa bertanggung jawab Iya. atau punya pilihan lain, masa dilarang gitu. Pokoknya kalau mengundurkan diri apapun alasannya itu hak konstitusional. Seperti pada pejabat lain, tidak pakai diterima oleh siapa-siapa. Nah KPU juga bisa begitu. Artinya KPU sekarang menurut Pak Mahfud itu sudah nggak layak untuk meneruskan, untuk menyiapkan pilkada sekarang ini. Menurut saya iya. Menurut saya. Nah ini disclaimer ya. Kalau saya mengatakan ini, jangan dikaitkan dengan Pilpres dan Pileg. Yang sudah. Karena ini sering sudah ada ketemu. orang mengatakan, Pak Mahfud tuh karena sudah kalah mengatakan itu. Enggak. Saya nyatakan sekarang, sudah lama saya menyatakan Pileg dan Pilpres itu sudah sah secara konstitusional. Karena keabsahan Pileg dan Pilpres itu kalau dikonfirmasi oleh MK, dikonfirmasi itu artinya udah selesai, itu tidak ada masalah. Atau kalau divonis bahwa itu sudah sah, ya sudah sah, dan saya langsung nyatakan itu sah. Kita semua tidak boleh menggugat. Ya, kalau itu di berbagai forum Bapak sampaikan. Ya, bahkan terakhir kita di harus Istiqlal kemarin berkeadaban. Bapak menyampaikan di Istiqlal bahwa nggak usah marah-marah, udah terima aja Nggak usah udah. marah-marah, saya tidak akan marah-marah gitu. Ya sudah, mungkin pada waktu itu kaget, agak kecewa gitu, tapi ya sudah itu ya sudah, ini hukum. Saya mungkin ketika mencalonkan diri merasa lebih bagus gitu. Tapi rakyat menganggap saya tidak bagus, lalu milih yang lain. Betul. Ya itu harus diterima. Negara ini harus berjalan, ya. Jangan terhambat atau jangan dihalangi oleh mereka yang kalah misalnya. Negaranya harus jalan, itu cara berkeadaban kita. Oke guys, jadi sepintar-pintarnya orang menabur racun dan menyimpan bangkai lama-kelamaan pasti akan ada korban dan bau busuk yang akan terbongkar oleh kebenaran dan sang waktu. Gusti Allah boten sari guys. Sekarang akhirnya terbukti semua kelakuan dari ketua KPU. Ternyata seperti itu. Perbuatan asusila ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sangat bikin malu di mata dunia. Setuju dengan pendapat Pak Mahfud setelah mantan ketua KPU dipecat dengan tidak hormat akibat asusila, maka sangat setuju pendapat Prof Mahfud bahwa komisioner yang tersisa harusnya juga mengundurkan diri. KPU harus dirombak semua. Ketua dan para anggotanya harus dipilih yang jujur, bermoral, dan beretika. Karena mustahil para komisioner KPU yang lainnya tidak tahu kelakuan ketuanya. KPK seharusnya segera periksa itu ketua KPU dan juga beserta jajarannya. Semoga para penyelenggara negara mau belajar dari soal moralitas dan mental supaya negara ini tidak bubrah. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan semua argumen Pak Mahfud, benar-benar terang dan tidak ada sekatnya. Semua hal yang disampaikan Pak Mahfud seharusnya menjadi pertimbangan bagi semua pihak terkait dan berkepentingan. Mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.